أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء وأن يخرجنا منها سالمين معافين غنيمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pengajian kita membaca kitab Tuhfatul Akhyar, himpunan bacaan zikir dan doa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah majelis yang ke-6, bagian 3 dari azkar atau bacaan-bacaan zikir ba'da salam, sesudah salam dari salat fardu. Semoga apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, di halaman 130 dari Majmu' Al-Mufid Al-Mumtaz min Kutubi Al-Allamat Ibn Baz, Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan wa yaqra ayat al-kursi wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ba'da kulli salatin. Sesudah selesai dari membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali, kemudian yang ke-100 kalinya digenapkan dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaqra, membaca ayat al-kursi, membaca ayat al-kursi, ayat dalam surat Al-Baqarah yang disebut di dalam ayat tersebut ya al-kursi, yang makna al-kursi itu adalah maudhi'ul qadamain lirrabb subhanahu wa ta'ala, tempat dua ya kaki Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Dan membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, wa Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, wa Qul a'udzu birabbin nas, dan surat An-Nas, ba'da kulli salatin, sesudah setiap salat, membaca ya ayat kursi, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq serta An-Nas di setiap selesai dari salat. Ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara ayatul kursi fi duburi kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ila al-maut," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi selepas dari salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Dan di dalam hadis yang lain, hadis Ubay bin Ka'ab, ya, ingat saya hadis Ubay bin Ka'ab, bahwa Nabi SAW menyebut ayat kursi itu merupakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Nabi SAW
menyebut ayat kursi ini merupakan a'zamu ayatin, ayat yang paling agung fi kitabillah, di dalam Al-Quran. Ayat teragung di dalam Al-Quran. Wa man qara'a fi lailatin, ya, lam yazal fi hifzillah, lam yaqrubhu asy-syaitan hatta yusbih. Barang siapa yang membaca ayat kursi di satu malam, niscaya akan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan didekati oleh setan sampai pagi. Dan ayat kursi dibuka dengan kalimat tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Segala apapun selain Dia apabila diibadahi maka batil. Kemudian setelahnya Al-Hayyu Al-Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya sampai akhir ayat wa huwal aliyyul azim. Ini merupakan dalil. Merupakan dalil awal ayat. Ya. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, sedangkan selain Allah maka tidak berhak diibadahi? Peribadahan kepadanya adalah kebatilan, kesyirikan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinah wa la naum, dan seterusnya. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Semua kalimat-kalimat sesudah pembukaan ayat ini merupakan dalil, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ya, karena ayat-ayat yang sesudahnya berbicara tentang tauhid, ma'rifat wal isbat, tentang tauhid, ma'rifah wal isbat, yang itu merupakan apa? Dalil ala tauhid, al-qasd wa talab. Ya. Kalimat-kalimat setelah pembukaan ayat kursi itu merupakan tauhid ma'rifah wal isbat. Ya, atau tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Yang itu semua merupakan dalil yang membimbing, menunjukkan kepada kebenaran at-tauhidul qasd wa talab, tauhid amal, tauhid uluhiyah. Ya, merupakan dalil yang membimbing kepada menetapkan tauhid uluhiyah. Tauhid, ayatul kursi, jadi ayat kursi merupakan dalil. Ya, tauhid terbagi kepada tauhid ma'rifah wal isbat dan tauhid al-qasd wa talab, atau tauhid ar-rububiyah wal asma wa sifat, dan tauhid al-uluhiyah. Wa qul huwallahu ahad. Kemudian membaca Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas karena isi surat tersebut ikhlas, murni hanya membicarakan tentang tauhidullah. Tentang tauhidullah. Dan semakna dengan, sama penjelasannya dengan apa? Sama penjelasannya dengan ayat kursi tadi. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasul, Allah ahad, adalah Maha Esa. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Maha Esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat-kalimat sesudah ayat yang pertama ini merupakan dalil yang membimbing, ya, kita menetapkan dan mengakui ayat yang pertama, yaitu apa? Qul huwallahu ahad. Kenapa Allah itu ahad? Kenapa Allah itu ahad? Kenapa Allah itu Maha Esa? Satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena Allah as-samad. Ya.
tempat bergantung, ya, tempat yang menjadi tujuan pengharapan seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, karena kemahasempurnaan samadiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh kepada siapapun, sehingga Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang beranak dia butuh kepada anak, yang diperanakkan dia butuh kepada induk. Jadi Allah Subhanahu wa taala Allahus Samad, tidak butuh kepada makhluk, makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga min kamali wa tamami samadiyatullah Subhanahu wa taala, kesempurnaan samadiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang sejajar, sepadan, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun yang layak disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Oleh karenanya Allahu Ahad. Allah adalah Maha Esa, satu-satunya yang berhak diibadahi. Penjelasannya sama dengan ayat kursi tadi, bahwa setelah ayat yang pertama dalam surat Al-Ikhlas itu merupakan dalil akan ayat yang pertama. Ada tauhid, ma'rifah wal isbat, tauhid rububiyah dan asma wa sifat, dalil yang membimbing, ya, kepada pengakuan dan penetapan tauhid ibadah. Ya, yastalzim tauhid al-ibadah. Apabila seseorang mengakui Allah adalah As-Samad, mengakui Allah lam yalid wa lam yulad, mengakui Allah lam yakul lahu kufuwan ahad, konsekuensinya dia menetapkan Allahu Ahad. Ya, Allahu Ahad. Fi rububiyatihi, fi asma'i wa sifatihi, wa fi uluhiyatihi. Allah Maha Esa dalam rububiyah, dalam asma wa sifat, dan dalam hak untuk diibadahi. Demikian pula seperti ayat kursi. Kalau seseorang mengakui Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinah, sinah yakni muqaddimatun naum atau ngantuk kalau bahasa kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak dilanda kantuk, tidak pula tidur. Ya, min kamali, ya, al-qayyumiyah wa hayatir Rabb Subhanahu wa taala. Karena kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala al-haya wal qayyum, ya, qayyumiyah, Allah Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Maka Allah tidak dilanda rasa kantuk, tidak dilanda tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Siapa yang mengakui ini semua, ya, maka dia harus mengakui konsekuensinya, dia harus mengakui Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Walaupun dalam syafaat. Ya, man zala yashfa'u illa bi'idznih. Tidak ada yang mampu memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali sesudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syafaat, jadi syafaat kulluha lillah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat. Selain Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, asyraful bariyah. Ya. Di hari kiamat nanti ketika hendak meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak langsung memberi syafaat. Tetapi beliau bersujud dulu, memuji-muji Allah, menunggu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah katakan, ya, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' ashfa'tu syaffa' asautu'ta. Sampai Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat. Terlebih lagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, sampai pun dalam syafaat, ya, tertolak. Sampai pun dalam syafaat tertolak.
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di depan, segala apa yang akan terjadi, yang akan dialami oleh manusia, dan apa yang telah terjadi di belakang manusia. Tidak ada yang menyandang sifat-sifat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingganya dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sehingganya Allahu la ilaha illahu. Wala yahituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Maha lebih besar dari segala sesuatu. Kursi Allah saja luasnya mengalahkan seluruh langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah yang merupakan apa? Maudhi' qadamain, ya, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana datang dari siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu saja. Luasnya melebihi seluruh langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala Maha lebih besar dari segala sesuatu. Allahu akbar min kulli syai'. Allah Maha lebih besar dari segala sesuatu. Mas-samawati sab'a wal ardhina sab'a fil kursi illa kahalqatin mulqah bi'ardin falah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa? Tidaklah langit dan bumi, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 itu dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala nya seperti, ya, ring, seperti halqah, apa? Cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Apakah ada bandingnya? Tidak dibandingkan. Tidak terlihat bahkan. Kursi Allah SWT lebih besar. Dan arsy Allah SWT lebih besar lagi dari kursi itu. Kalau demikian Allah SWT Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Dzul Izzah. Allah Subhanahu wa taala Dzul Qudrah. Kullu syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala la ya'duhu hifdhuhuma huwal aliyyul kabir. Wa huwal aliyyul 'azim. Tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga seluruh makhluk itu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Maha tinggi di atas segala sesuatu. Maha tinggi di atas seluruh makhluk. Maha lebih besar dari segala sesuatu. Jadi ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, ya, penjelasannya sama, bahwa, ya, awal ayat dibuktikan dengan kalimat-kalimat sesudahnya dalam ayat kursi. Awal surat dibuktikan dengan kalimat-kalimat sesudahnya di dalam surat Al-Ikhlas. Di kalimat-kalimat setelah awal ayat itu merupakan dalil. Awal ayat, kalimat-kalimat setelah ayat yang pertama dalam surat Al-Ikhlas itu merupakan dalil kebenaran ayat pertama di surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya banyak sekali Allah Subhanahu wa taala, ya, mendebat musyrikin dengan pengakuan mereka akan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya kalau mereka mengakui tauhid rububiyah, maka konsekuensinya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kalau tidak, maka kontradiktif. Kalau tidak, maka kontradiksi. Oleh karenanya mereka terdiam dalam perdebatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Penjelasannya sama. Ya. Dan ini disebut dengan mu'awwidzatain. Ini adalah doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling ampuh. Doa permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingnya, yang paling ampuh. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu bihima
Al-Hasan wal Husain. Dan Nabi SAW ya dulu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dua surat ini untuk cucu beliau Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri an-nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Falaq. Al-Falaq yakni apa? Al-Fajr, waktu subuh. Pengatur dan pencipta dan pengatur waktu subuh. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pencipta dan pengatur waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk yang berpotensi jahat. Yang berpotensi dari segala kejahatan makhluk yang berpotensi jahat. Dan dari ghasiqin idza waqab, dari bintang apabila terbenam. yakni ketika datang malam, dan dari ya kejahatan yang tersebar ketika malam datang. Karena ketika malam datang itu kejahatan-kejahatan semakin apa? Semakin besar dibandingkan potensi kejahatan itu semakin besar dibandingkan ketika di siang hari. Dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sihir. Dari sihirnya para nafasat, para tukang sihir. Para tukang sihir yang meniup-niup media-media sihir mereka. Dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedengkian orang yang hasad. Karena antara orang yang hasad dengan tukang sihir itu ada kemiripan. Sama-sama memberikan ya dampak buruk ya kepada korban dengan proses yang tidak terlihat. Dengan proses yang tidak kasat mata. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan itu. Ya, dengan membaca al-ma'awwizatain ini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta dan pengatur seluruh manusia. Malikin nas, raja yang menguasai seluruh manusia, ilahin nas, yang diibadahi oleh seluruh manusia, yang berhak diibadahi oleh seluruh manusia. Ilah maknanya uluhiyah ala khalqi ajma'in. Maha pemilik hak untuk diibadahi yang wajib ditunaikan oleh seluruh makhluk, sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tawassul dalam berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Dari kejahatan waswasul khannas, ya setan yang bersembunyi yang menebarkan was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, menebarkan waswas di dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin maupun manusia. Ini adalah surat penutup Al-Qur'an. Ya, bahwa di antara perkara yang menjadikan manusia itu ragu dan meninggalkan Al-Qur'an adalah waswas dari setan. Setelah dia selesai membaca Al-Qur'an, ya, seutuhnya misalkan selesai dia membaca Al-Quran, khatam di Al-Quran, kok masih dia meninggalkan Al-Quran, di antara penyebabnya adalah was-was dari setan, dari kalangan jin maupun manusia.
yang disebut dengan syubhat dan sebagainya, yang menebar was-was keraguan-keraguan, membisikkan berbagai keraguan-keraguan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan tersebut. Ini qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah. Ya. Betul-betul doa permohonan perlindungan yang sangat ampuh, yang tiada banding. Dibaca ini ba'da kulli salatin, dibaca satu kali masing-masing, ya, setiap selesai dari salat. Ya, setiap selesai dari salat. Wa yustahabbu, kemudian kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah melanjutkan, wa kita membaca zikir dan doa ini apabila kita mengetahui maknanya atau tafsir ringkasnya, maka hal itu ya akan barakallahu fikum, hal itu akan apa? Hal itu akan membantu untuk semakin yakin dan khusyuk dalam berzikir tersebut. Semakin yakin akan kandungan-kandungan dan manfaat dari zikir tersebut. Yustahabbu takraru hadhihi suwar salat marrat. Wa yustahabbu, kata Syekh, dan disunnahkan takraru hadhihi suwar as-salat, mengulang 3 surat ini, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas salat marrat, 3 kali, diulang 3 kali ba'da salatul fajri wa salatul maghrib. Khusus sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib. Khusus sesudah salat subuh dan khusus sesudah salat maghrib, bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ini ya diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Liwurudil hadits sahih bidzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut. Ya, dibaca 3 kali. Innallaha yuhibbul witr. Kama yustahabbu, sebagaimana disunahkan, an yazida ba'da dzikril mutaqaddim ba'da salatil fajr wa salatil maghrib qaula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin li thubuti dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disunahkan an yazid untuk menambah ba'da dzikral mutaqaddim, sesudah zikir-zikir yang sudah dijelaskan di atas, ba'da salatul fajr wa salatul maghrib, terkhusus sesudah salat fajar, sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib, qaula, ditambahkan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyra marratin, sebanyak 10 kali. Yani setelah selesai dari berzikir yang disebutkan di atas, zikir-zikir yang rutin dibaca setiap selesai salat, setelah selesai dari membaca rangkaian zikir-zikir tadi, khusus setelah selesai salat subuh dan salat maghrib, ditambah bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Lithubuti dzalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena telah sahih hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah selesai dari membaca istighfar, kemudian doa salamah, ya, doa selamat, Allahumma antas salam, kemudian kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, kemudian Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta, ya, sampai ya selesai, walau sampai la ilaha illallah mukhlishin lahuddin wa la kalahal kafirun, kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian dilengkapi 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca Al-Ikhlas, kemudian membaca Al-Falaq dan An-Nas, ya. Khusus pada salat subuh dan salat maghrib,
bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali, ya. Kemudian ditambah apa? Bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah wahdahu, satu-satunya. La syarikalahu, tidak ada satupun sekutu baginya. Ya, tidak ada satupun sekutu baginya baik di dalam rububiyah, asma wa sifat ataupun di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sekutu baik dalam rububiyah, asma wa sifat ataupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku lahul hamdu. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit dan bumi. Walahul hamdu, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yahyi wa yumitu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan dan mendatangkan kematian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah maha mampu atas segala sesuatu. Membaca ini sebanyak 10 kali. Ya, setelah salat subuh dan setelah salat maghrib, setelah selesai dari membaca zikir rutin sesudah salam. Artinya bahwa pada zikir subuh dan zikir maghrib, ya, zikir setelah subuh dan zikir setelah salat subuh dan zikir setelah salat maghrib, ada keistimewaan, ya, sehingga dilebihkan. Ada waktu yang istimewa sehingga dilebihkan bacaan zikirnya daripada sesudah salat-salat yang lainnya. Ya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, wa in kana imaman insarafa ila an-nas wa qabalahum biwajhihi ba'da istighfarihi salatan wa ba'da qawlihi Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apabila dia seorang imam, maka hendaknya dia setelah salam dia membaca apa? Istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia balik kanan. Ya, kemudian dia balik kanan, insarafa, kemudian dia balik kanan, insarafa ilan nas, ya, wa qabalahum biwajhi, dan dengan wajah, yakni dengan badan, seluruh badan bagian depannya dia menghadap kepada al-ma'mumin, kepada jamaah, kepada para makmum. Kalau dia seorang imam, ya, setelah salam dia baca istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian dia berbalik menghadap kepada makmum dengan seluruh wajah, yakni seluruh badan bagian depannya. Ya, seluruh badan bagian depannya menghadap kepada makmum. Ya, ini yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terkadang Nabi ya tidak balik kanan, bahkan terkadang Nabi berdiri dan pergi pindah tempat dan sebagainya. Ya. Tsumma ya'ti bil azkar masyhurah, kemudian ya, imam baca zikir-zikir yang telah disebutkan di atas, ya, seperti yang lainnya. Kama dalla ala dzalika ahadits katsirah, sebagaimana dalil akan hal ini adalah hadis-hadis yang banyak sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha fi sahih Muslim, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam sahih Muslim. Ya, dalam sahih Muslim, dan sebagaimana kemarin kita singgung, ya, disunahkan ya bagi imam ataupun makmum ataupun munfarid membaca zikir-zikir ini dengan suara yang jahar, dengan suara jahar, ya, dengan suara yang dikeraskan. Nah, ya, kullu hadhil azkar sunnatun wa laysat fardhatan. Apa hukum membaca zikir-zikir ini? Hukumnya sunnah. Ya, membaca zikir-zikir sesudah salat ini hukumnya sunnah, dan ya laha fadail katsirah, dan memiliki azimah, dan bacaan-bacaan zikir ini memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak, keutamaan-keutamaan yang besar, ya, baik secara keseluruhan ataupun secara zikir per zikir, bahkan secara kalimat per kalimat memiliki keutamaan-keutamaan. Kalau kita hendak menulis atau membaca ya fadail azkar, ya, baik secara keseluruhan zikir-zikir sesudah salat ataupun kalimat-kalimat, ya, zikir per zikir ataupun bahkan kalimat per kalimat zikir, itu banyak sekali, ya, dalil-dalil keutamaannya. Ya, oleh karenanya, ya, kerugian yang besar barang siapa yang tidak
tidak mengamalkannya. Ini sunnah, ya sunnah. Ya, dan tidak disyaratkan untuk meraih keutamaan zikir, sunnah dan sebagainya ini apa? Dia tetap di tempat salat meskipun itu ada keutamaan yang lebih. Ya, seandainya dia mau berzikir sambil ya melakukan aktivitas yang lain sudah salat, hal itu sah-sah saja dan dia mendapatkan keutamaan zikir-zikir tersebut. Ya, dia mendapatkan keutamaan zikir-zikir tersebut. Walaysat fardhan, dan ini hukumnya bukan wajib. Membaca zikir-zikir sesudah salat ini hukumnya bukan wajib. Ya, hukumnya bukan wajib. Ya, sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ya, oleh karenanya hendaknya setiap muslim ya berusaha untuk mempelajari hal ini, untuk mengamalkannya ya dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semata Allah taala alam. Ini akhir dari fasal ya al-azkar al-masyru'ah ba'da salat bi salatil khams. Asal zikir-zikir sesudah salam dalam salat fardu. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya Allah taala alam, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Pasal yang lainnya lagi ya dari kitab Tuhfatul Akhyar yang sangat indah ini. Ya, jazakallahu mu'allifahu khairan. Wa askanahu ya jannatihi wa jama'ana wa iyyahu ya fi jannatin na'im. Innahu walidzalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.